A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diciptakan oleh Allah bumi beserta isinya, gunung-gunungnya, laut-lautannya, dan tumbuh-tumbuhannya, beserta langit dan mataharinya, bulan dan bintang-bintangnya yang gemerlapan, Allah juga telah menciptakan malaikat-malaikatnya. Mereka ialah sejenis makhluk halus yang diciptakan untuk beribadah, bertasbih, dan berzikir, sekaligus nanti akan menjadi perantara antara Zat yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba, terutama para rasul dan nabinya. Maka tibalah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi untuk memeliharanya, serta agar mereka berkembang biak turun-temurun, waris mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya. Ketika malaikat diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kehendaknya menciptakan makhluk yang lain itu, malaikat khawatir makhluk lain yang diciptakannya itu akan membuat kekacauan dan kehancuran di muka bumi sebab kelalaian mereka. Alasan itu membuat mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya. Sedangkan makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu niscaya akan bertengkar satu dengan lain, akan saling bunuh-membunuh, menumpahkan darah. Sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu." Kemudian Allah berfirman untuk menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu, "Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmah penguasaan Bani Adam atas bumiku. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baruku itu." Hal itu sebagai bentuk penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya beribadah kepada sesama makhluknya. Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah Subhanahu wa taala dari segumpal tanah liat yang berwarna-warni, kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, lalu ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Dari sini kita bisa tahu kenapa manusia berbeda-beda warna kulit dan modelnya. Ya, karena dulu pembuatannya dari berbagai macam jenis warna tanahnya. Tidak seperti malaikat yang patuh, iblis malah membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah yang segera bersujud di hadapan Adam. Jadi selain malaikat juga ada makhluk yang Allah ciptakan pada waktu itu. Dialah iblis terlaknat. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung dari Adam karena ia diciptakan dari unsur api, sedang Adam dari tanah dan lumpur. Kebanggaannya dengan asal-usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain, walaupun Allah sendiri yang memerintahkan. Lalu Allah bertanya kepada iblis, "Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku?" Iblis menjawab, "Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur." Karena kesombongan, kecongkakan, dan pembangkangannya melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum iblis dengan mengusir dari surga, sekaligus mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, ia dinyatakan sebagai penghuni neraka.
Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu, dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat. Allah mengabulkan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan. Bukannya berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, bahkan sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam. Sebab dia telah terusir dari surga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat. Dia bersumpah akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk membujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menumbuh jalan yang sesat. Mereka mengajaknya melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang, menggoda supaya melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Tujuan mereka yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Kemudian Allah berfirman kepada iblis yang terkutuk itu, "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya. Mereka memiliki akidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu, walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah." Setelah itu Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmahnya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi. Maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta. Kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat, seraya Allah berfirman, "Cobalah sebutkan bagiku nama benda-benda itu jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam." Para malaikat tidak berdaya memenuhi tantangan Allah untuk menyebutkan nama-nama benda yang berada di hadapan mereka. Mereka mengakui ketidaksanggupan mereka dengan berkata, "Maha Agung Engkau, sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana." Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat, dan setelah diberitahukan oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Lalu Adam diberi tempat oleh Allah di surga, dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, sekaligus menghilangkan rasa kesepian dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam di sebelah kiri di waktu ia masih tidur. Sehingga ketika ia terjaga, ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia ditanya oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Berkatalah Adam, "Seseorang perempuan sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya." "Siapa namanya?" tanya malaikat lagi. "Hawa," jawab Adam. "Untuk apa Tuhan menciptakan malaikat ini?" tanya malaikat lagi. Adam menjawab, "Untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan bagiku, dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah." Allah berpesan kepada Adam, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga, rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Makanlah buah-buahan yang lezat, yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga, ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi aku ingatkan, janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim." Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu yang nyata.
ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga, sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini. Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga. Akibat pembangkangannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam, yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya tersingkir dari singgasananya kebesarannya. Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatan kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga yang tentram, damai, dan bahagia. Ia menyatakan kepada mereka bahwa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahwa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka. Ia bersumpah atas nama Tuhan bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Diulang-ulangilah bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang, yang indah bentuk buahnya dan lezat rasanya itu. Sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan dilanggarlah larangan Tuhan. Sebenarnya Adam sedikit pun tidak terbujuk rayuan iblis, tetapi karena dia melandaskan bujukannya itu dengan sumpah atas nama Allah, sehingga dia mempercayainya. Karena Adam yakin tidak mungkin nama Allah dijadikannya untuk sesuatu kebohongan. Akibat pelanggaran itu Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman, "Tidakkah aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya, dan tidakkah aku telah mengingatkan kamu bahwa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata?" Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu, sadarlah ia bahwa mereka telah melanggar perintah Allah dan bahwa mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa. Mereka menyesal seraya berkata, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena bujukan iblis. Maka ampunlah dosa kami, karena niscaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami." Lantas Allah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang telah mereka lakukan. Adam dan Hawa merasa bahagia kembali setelah menerima pengampunan Allah dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis. Kemudian harapan untuk tinggal terus di surga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah itu hidup kembali dalam hati dan pikiran Adam dan Hawa. Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan pikiran mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan dalam takdirnya bahwa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya harus diurus mereka dan keturunannya. Maka berfirmanlah Allah kepada mereka, "Turunlah kamu ke bumi, sebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kamu dapat tinggal dan tetap hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan." Akhirnya turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di surga yang pernah dialami dan yang tidak akan berulang kembali. Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam. Mereka akan saling bermusuhan satu sama yang lainnya, saling bunuh dan saling menumpahkan darah. Kemudian diutuslah para nabi dan rasul untuk membimbing mereka ke jalan yang lurus, yakni jalan menuju ridha Allah dan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini bahwa apapun perintah dan kehendak Allah pasti mengandung hikmah yang besar di dalamnya. Walaupun itu kadang tidak bisa difikirkan oleh kita, bahkan malaikat sekalipun. Selanjutnya, walaupun manusia adalah makhluk yang sempurna, tetapi ia bisa saja lalai
dan melanggar perintah Allah. Untuk itu, jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunannya. Kesombongan adalah bencana bagi pelakunya, karena sifat itu adalah milik Allah semata. Orang sombong adalah orang yang bodoh, karena ia tidak tahu bahwa apa yang dimilikinya bukanlah miliknya. Kesombongan itu tidak akan meninggikan derajat seseorang, justru akan menjadikan ia terperosok dalam keadaan yang hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah sifat hasad dan dengki, karena hasad itu bisa memakan pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud dan Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.